Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Wassalamu rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang penuh dengan keberkahan Allah, yang di dalamnya diisi dengan ruku dan sujud, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aktivitas yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aktivitas yang mendatangkan ridhonya Allah. Aktivitas yang bahkan andai kata dikonversi dengan dunia dan seisinya, itu dunia gak ada nilainya dibandingkan dengan aktivitas tadi yang kita laksanakan, yaitu ruku dan sujud. Karenanya tidak ada kalimat yang lebih indah dan pantas kita ucapkan di hadapan Allah kecuali kalimat pujian, kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan kesempatan untuk bisa ruku dan sujud. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan dari bahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna, tanpa celah, tanpa cacat, yang siapapun kita ittiba niru kanjeng Nabi, baik yang ditiru itu ucapannya atau perbuatannya, itu pasti akan mendatangkan kemuliaan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita belajar banyak tentang Rasulullah, apalagi ini di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Kita jadikan sebagai momentum untuk kembali belajar tentang sirah nabawiyah. Kembali kita belajar tentang kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi penting kita belajar tentang kehidupannya Rasulullah? Karena rasanya tidak mungkin kita akan bisa niru kalau kita tidak tahu. Rasanya kita tidak mungkin mencontoh kanjeng Nabi kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan kanjeng Nabi setelah bangun dari tidur, apa yang dilakukan oleh beliau ketika matahari sudah mulai terbit, apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau ketika bekerja, bermuamalah seperti apa, bahkan sampai ketika beliau mau tidur. Kalau kita tidak tahu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah, maka bagaimana mungkin kita bisa mencontoh? Nah, karenanya kita menjadi penting yang katanya sebagai orang yang mengaku umat Rasulullah harus belajar tentang beliau. Terlebih lagi ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah berfirman memerintahkan kepada kita, dan ini menjadi amud dalalah
menjadi dalil umum tentang bagaimana kita ini memperingati Maulid Rasul. Jadi Maulid Nabi itu juga ada dalilnya di dalam Al-Quran, meskipun itu amud dalam dalil umum, karena dalam ulumul fikih, dalam ilmu usul fikih itu dalil itu ada dua, ada amud dalalah, ada khasus dalalah. Atau dalam ilmu hukum yang umum itu ada lex spesialis, ada lex generalis. Jadi ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalam Al-Quran itu ada dalil umum. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Jadi Allah sampaikan, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, disebabkan karena nikmat dan karunia dari Allah yang begitu luar biasa banyak. Yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang andai kata kalian mau mencoba menghitung nikmat Allah gak akan bisa, saking banyak. Wa bi rahmatihi, dan disebabkan karena rahmatnya Allah. Termasuk rahmatnya Allah yang besar itu adalah dilahirkannya baginda Rasulullah dan diangkat menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Itu rahmat besar yang Allah berikan kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Maka ketika kita mendapatkan karunia, nikmat dan rahmatnya dari Allah, Allah itu cuma minta satu aja, fa bidzalika falyafrahu. Karenanya kalian itu senang, bahagialah, jangan merenungkan, jangan keluh kesah, karena aku telah melahirkan sosok manusia paripurna yang menjadi uswah hasanah, yang kalau kalian nyontoh niru pasti akan mulia. Gembiralah, kata Allah. Ini perintahnya Allah, falyafrahu, bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atas dalil dan dasar ini kemudian kaum muslimin mengekspresikan rasa farih dan gembiranya itu dengan berbagai macam. Ada yang mengekspresikannya itu dengan banyak sedekah. Di bulan Rabiul Awal banyak sedekah, memberikan makan kepada orang lain, lebih-lebih fakir miskin, atau ketika ada pengajian ngasih snack, ngasih makan dan lain sebagainya. Itu bagian dari rasa farih gembiranya kita atas Maulid Rasul. Sebagaimana ketika pamannya Rasulullah SAW ketika mendengar keponakannya itu lahir, namanya Abu Lahab, itu senangnya luar biasa. Saking senangnya Abu Lahab itu di dalam berinfak, bersedekah itu enggak cuma-cuma. Apa yang beliau sedekahkan? Beliau punya budak itu kemudian diperdekakan. Memerdekakan budak itu kan luar biasa. Kalau zaman sekarang barangkali bisa ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran. Memerdekakan budak. Saking mulianya memerdekakan budak itu, kalau dalam syariat, ketika dosa-dosa besar atau kesalahan-kesalahan besar, itu biasanya kafaratnya adalah itqu raqabatin, memerdekakan budak. Contoh misalnya ketika puasa Ramadan kok di siang hari berhubungan suami istri, itu kan dosa yang besar. Maka dalam fikih kafaratnya harus itqu raqabatin. Ini yang paling berat. Kalau nggak mampu, baru kemudian diturunkan grade-nya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, bisa kemudian dapat roh. Tapi kafarat yang utama adalah itqu raqabatin, memerdekakan budak. Artinya apa? Bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa.
Dan ini dilakukan oleh pamannya Rasulullah namanya Abu Lahab, meskipun nanti setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu menjadi musuh utama. Bahkan dicela di dalam Al-Qur'anul Karim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tetapi ketika Nabi SAW ini lahir, senangnya luar biasa. Makanya diapresiasi oleh Allah, meskipun dia itu kafir, masuk ke dalam neraka khalidina fiha, tetapi dalam sirah nabawiyah disebutkan bahwasanya tiap hari Senin itu beliau dapat keringanan diskon dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir saja gara-gara farih gembira atas lahirnya Rasulullah dibuktikan dengan sedekah dapat keringanan siksa. Apalagi kita yang mengaku umat Rasulullah, ya Allah, saya bulan ini dapat rezeki banyak, saya tak sedekah bi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab maulid atau kelahiran baginda Rasulullah itu menjadi bentuk rasa gembira, ekspresi kegembiraan senang kita atas lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau ada lagi yang mengekspresikan kegembiraannya itu dengan memperbanyak sholawat, sebagaimana yang menjadi kebiasaan budaya kita di masjid, di musola itu bersolawat. Kenapa sholawat? Karena biasanya orang cinta itu ciri dan bukti cinta itu yang paling gampang sering menyebut-nyebut orang yang dicinta. Jadi kalau kita cinta Kanjeng Nabi, ciri yang paling gampang itu kita sering menyebut asma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat. Karenanya mari kita bersolawat dulu sebagai bentuk farih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ekspresi yang paling gampang, murah, gak usah modal, dengan bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau kita sambil nyetir, sambil perjalanan bersolawat, niatnya untuk bentuk rasa gembira senang kita atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga, ekspresi kegembiraan kita itu dengan puasa. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan sholat puasa hari Senin?" Apa jawab Rasulullah? Karena hari Senin itu yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di hari Senin ini aku dilahirkan. Di hari Senin ini aku juga nanti diwafatkan. Di hari Senin ini juga aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karenanya sebagai rasa matur suwun terima kasihku terhadap Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ini cara ekspresi kegembiraannya Rasulullah. Atau dengan cara kita belajar tentang sirah nabawiyah. Nah, seperti pagi hari ini kita hadir habis sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian dalam rangka untuk ittiba' Rasul, belajar banyak tentang bagaimana sih kehidupannya Rasulullah, bagaimana sih caranya kita itu
bagaimana sih kita ini menjadi umatnya Rasulullah yang baik. Nah, ini juga bagian dari ekspresi kegembiraan. Seperti di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, itu Al-Imam Izzuddin Abdus Salam bahkan memberikan kurikulum khusus, kurikulum di dalam mendidik kita agar kita hormat kepada Kanjeng Nabi, kurikulum agar kita itu senantiasa menomorsatukan Kanjeng Nabi di atas diri kita sendiri. Ini kan luar biasa. Kalau nggak dididik dengan Quran, dididik oleh para ulama, itu kadang-kadang nafsu kita seringkali mendominasi di atas kecintaan kita atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di kitab Syajaratul Ma'arif ada bab fi tauqiri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab di dalam kita ini menghormati Rasulullah. Kenapa kita ini harus menghormati Rasulullah? Ya karena kita utang budi kepada beliau. Kita kenal Allah itu sebab wasilahnya Rasulullah. Kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang baik di dalam menjadikan diri kita menjadi hamba Allah dengan ruku dan sujud sholat, itu karena didikannya Rasulullah. Kita bisa hidup dengan baik, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Itu juga kita dapatkan ukurannya, barometernya dari Rasulullah SAW. Kita di dalam membangun peradaban yang baik dimulai dengan akdun nikah, kemudian membangun rumah tangga yang baik sehingga sakinah mawaddah warahmah. Itu juga contoh yang paling sempurna adalah contoh dari baginda Rasulullah SAW. Makanya sudah sepantasnya wajib bagi kita tauqiri Rasulullah SAW, menghormati Kanjeng Nabi. Apa dalilnya? Didasarkan kepada Al-Quranul Karim, beliau menukil surat Al-Fath. Di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 9 Allah berfirman, litu'minuna billah wa rasulihi wa litu'azziruhu wa lituwaqqiruhu. Kenapa kita ini dididik? Agar litu'minu billah, agar kita ini beriman kepada Allah, wa rasulih, dan agar kita ini hormat iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dididik, bahkan dikasih panduan kitab namanya Al-Quranul Karim, agar kita menjadi hamba atau orang yang pandai bersyukur, agar kita ini menjadi orang yang tahu terima kasih. Kita sudah dikenalkan kepada Allah oleh Rasulullah, ya Allah matur syukur. Barangkali kalau Kanjeng Nabi itu tidak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dunia alam semesta ini, peradaban ini barangkali peradaban yang sudah tidak kenal dengan Tuhan, peradaban yang tidak kenal dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barokahnya Kanjeng Nabi itu prihatinnya Rasulullah SAW ketika melihat masyarakatnya, ya Allah, kok sudah nggak ada yang kenal dengan panjenengan, ya Allah. Jangankan rukuk dan sujud ibadah, kenal dengan panjenengan mawon boten. Kemudian karena beliau itu merasa prihatin, akhirnya apa? Beliau bertahanus menyendiri di tempat yang sepi, naik gunung, yaitu di Jabal Nur, yang akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu surat pertama di dalam surat Al-Alaq dalam Al-Quranul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah pencerahan pertama ketika Kanjeng Nabi itu tahanus. Beliau itu memikirkan kita. Bahkan saking mikirnya Kanjeng Nabi terhadap kita, itu sampai di akhir hayat beliau dalam keadaan nazar, itu
itu yang dipikirkan bukan hartanya beliau, bukan keluarga beliau, tapi apa yang disebut oleh lisan suci beliau, ummati, ummati, ummati. Wahai Allah, tolong jaga umatku ya Allah, jangan sampai mereka itu kembali tidak kenal lagi terhadap Engkau ya Allah. Itu yang dipikirkan kita. Maka Al-Imam Izzuddin Abdussalam mengajarkan kepada kita, ayo hormat kepada Rasulullah SAW. Cara hormat yang paling utama ya tentu ittiba'ur Rasul, mengikuti ajaran, risalah, syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Diken sholat ya sholat, disuruh jamaah ya jamaah, ketika sudah dipanggil hayya 'alas shalah bergegas ke masjid. Itu bagian dari hormat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hormat kepada Kanjeng Nabi. Karena ini landasan awal kita itu bisa ittiba. Landasan awal pondasi ketika kita ini bisa niru mencontoh Kanjeng Nabi. Itu diawali dengan hormat, diawali dengan mahabbah, cinta, maka akan rasanya mudah kita meniru. Rasanya akan mudah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cinta saja tidak, hormat saja kepada Kanjeng Nabi mawon boten, bagaimana kita akan meniru Rasulullah? Padahal mulianya kita adalah diukur dari seberapa banyak kita ini nyontoh Kanjeng Nabi. Dari mulai bangun tidur, oh Kanjeng Nabi kalau bangun tidur itu yang pertama kali diucap oleh beliau adalah zat yang membangunkan, menghidupkan kembali. Dengan diajarkan oleh Kanjeng Nabi doa matur suwun terima kasih kita kepada Allah yang telah menghidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa matur suwun kita. Jadi hormatnya Kanjeng Nabi ya dengan meniru, maka kita akan menjadi mulia. Beliau Al-Imam Izzuddin Abdussalam mengatakan tauqir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqsudu fi nafsihi wa wasilatu ila muamalati bisamarati tauqir. Jadi kata beliau memuliakan Kanjeng Nabi, tauqiri Rasulullah dalam arti yang sebenarnya, yaitu sekaligus menjadi wasilah. Wasilah apa? Ila muamalatihi. Wasilah agar kita bisa memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghasilkan buahnya itu adalah penghormatan. Menghasilkan buahnya itu adalah mahabbah, cinta Rasulullah. Sehingga ketika kita ini mau niru Kanjeng Nabi rasanya ringan. Oh, Kanjeng Nabi itu sebelum melaksanakan sholat wajib itu ada qobliyah dulu, kemudian kita niru. Itu namanya hormat Kanjeng Nabi, itu namanya cinta Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi kalau melakukan habis sholat wajib itu beliau juga sholat sunnah, namanya sholat sunnah ba'diyah, kecuali yang dilarang oleh beliau. Maka anutnya kita, ngikutnya kita terhadap pola hidup, pola ibadahnya Kanjeng Nabi itu adalah bentuk hormatnya kita, cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau Al-Imam Izzuddin memberikan pengajaran. Ayo kita tumbuhkan rasa mahabbah. Ayo kita tumbuhkan rasa hormat agar kita di dalam mengikut beliau itu rasanya mudah, gampang, bahkan kalau itu ditinggal rasanya eman-eman. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat kalau kita ninggal sunnahnya Kanjeng Nabi, meskipun itu yang kecil-kecil kok rasanya eman ya.
Makan nggak baca bismillah kok eman-eman ya. Yang kita makan nggak jadi berkah. Rasanya eman-eman ya. Kalau misalnya ketemu dengan orang nggak mengucapkan salam. Rasanya eman-eman ya. Kalau masuk masjid kemudian tidak sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Karena Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Kata Kanjeng Nabi, kalau kalian itu masuk masjid, maka jangan samakan dengan tempat-tempat yang lain, karena masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Harus kamu muliakan. Cara muliakannya gimana? Sebelum kita duduk, maka sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Itu Kanjeng Nabi dalam mendidik kita menghormati Baitullah, rumahnya Allah. Jadi jangan samakan antara masjid itu dengan tempat yang lain. Kalau tempat yang lain misalnya bludas-bludus bahasanya, monggo mawon. Tapi rumahnya Allah, Baitullah itu harus penuh dengan penghormatan. Cara menghormatinya adalah kalau Baitullah yang ada di Mekah yaitu Ka'bah, cara menghormatinya adalah dengan tawaf 7 kali. Itu tiap kali kita masuk Masjidil Haram, kalau sempat tawaf 7 kali, karena itu bentuk penghormatan di sana. Tapi kalau kita di masjid, cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Itu Rasulullah. Jadi itu semua nggak akan bisa kita lakukan, atau kita lakukan rasanya berat. Kalau kita itu nggak ada mahabbah, nggak ada cinta, nggak ada hormat. Tapi kalau kita hormat kepada Rasulullah tadi, rasanya eman kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Baik sunnah yang kecil, yang harian, maupun sunnah-sunnah yang besar. Itu rasanya enteng kalau kita melaksanakannya, melakukannya itu dengan pondasi mahabbah, dengan pondasi hormat tauqiri ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga melanjutkan dengan kurikulum bab selanjutnya, yaitu fi isari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Izzuddin Abdul Salam mendidik kita agar kita punya sifat isar. Apa itu isar? Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yusiruna ala anfusihim, dan kalian itu hendaknya punya sifat isar, yaitu menomorsatukan orang lain. Jadi terhadap orang lain aja itu sebetulnya kita dididik untuk punya sifat isar. Ala anfusihim, di atas kepentingan diri kita. Walau kana bihim khasasah, meskipun diri kita sendiri itu butuh. Itu saja dididik oleh Quran untuk mengedepankan kepentingan orang banyak. Ayat ini turun itu berkaitan dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika Kanjeng Nabi itu kedatangan tamu, beliau itu menyampaikan kepada halayak para sahabat yang datang pada waktu itu, wahai sahabat, ini saya punya tamu. Siapa yang kira-kira mau rumah tamu saya? Kemudian ada sahabat yang ngacung, wahai Rasulullah, saya yang insya Allah akan rumah tamu beliau. Kemudian apa? Setelah bermajelis dengan Rasulullah, pulang bersama tamunya Kanjeng Nabi. Setelah sampai di rumah, tanya kepada istrinya, wahai istriku, ada makan apa hari ini? Ini kebetulan ada tamunya Rasulullah SAW yang ingin saya hormat. Apa kata istri beliau? Duhai suamiku, kita ini sudah nggak punya makan apa-apa, nggak ada persediaan makan. Cuman ada bubur ini yang sedianya untuk makan anak kita. Ya sudah, anak kita suruh tidur aja dulu. Suruh tidur biar nggak minta makan. Kemudian akhirnya bubur tadi yang sedianya mau disediakan untuk anaknya
disuguhkan untuk tamu beliau. Ya karena cuma satu ini, beliau kemudian supaya tamunya nggak pekelo, lampunya dimatikan dan disediakan beberapa piring, seolah-olah tamunya ya makan, tuan rumahnya juga makan. Akhirnya tamunya ini kemudian makan dengan lahap, istirahat, tidur di situ, di rumahnya sahabatnya Rasulullah. Pagi-pagi setelah jumpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu senangnya luar biasa. Kanjeng Nabi itu kemudian menyampaikan kepada sahabat yang sholat subuh bersama Rasulullah bareng-bareng itu, disampaikan, wahai para sahabat, tadi malam saya dapat wahyu terbaru. Wahyunya ini mengapresiasi di antara kalian ternyata ada orang yang punya sifat ihsan luar biasa, mengedepankan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun sejatinya mereka dan keluarganya itu ya butuh makan, tapi makan yang hanya satu piring ini disuguhkan kepada tamunya Rasulullah SAW. Saking senangnya Allah dan Rasulnya, Allah menurunkan ayat sebagai bentuk apresiasi. Ini menyenangkan orang lain, apalagi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya jasa besar terhadap kita. Makanya Al-Imam Izzuddin Abdus Salam itu memberikan bab khusus, kurikulum khusus fi isari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mendidik kita menomorsatukan Kanjeng Nabi di atas kepentingan kita sendiri. Nah, ini kan susah, dan kita nggak akan bisa kecuali terus-menerus itu terapi, latihan. Dan juga kita nggak akan bisa latihan kalau kita nggak punya basic keilmuan, nggak punya basic pemahaman. Makanya butuhnya ngaji itu ya agar kita punya ilmu, punya pemahaman. Setelah punya ilmu, pemahaman, kemudian melatih diri. Kalau sudah melatih diri menjadi sebuah habit, kebiasaan, maka setelah kita jadi kebiasaan apa yang menjadi perilakunya Rasulullah, itu berarti sudah menjadi akhlak perilaku kita. Artinya kalau kita terus menerus melatih diri, maka kita akhlaknya ya seperti akhlaknya Rasulullah. Kalau mau makan baca bismillah, oh berarti kita ini sudah berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi. Oh kalau kita ketemu dengan orang mengucapkan salam dulu, berarti kita sedang mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini namanya isari ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengedepankan kepentingannya Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah sampaikan bahwasanya la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Kata Allah, janganlah kalian mendahului Allah dan jangan kalian mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana mungkin kita akan mendahului Allah kalau kita nggak bisa mengindra Allah? Bagaimana mungkin kita akan mendahului Rasulullah wong kita sudah nggak ketemu Kanjeng Nabi, sudah nggak sezaman dengan Rasulullah? Ya kayaknya kita nggak mungkin untuk mendahului Rasulullah. Kalau sahabat dulu barangkali bisa memahami ayat ini dengan gampang. Tidak mendahului Rasulullah itu artinya kalau Kanjeng Nabi itu jalan, nggak ada yang berani jalan di depannya Rasulullah. Kalau disediakan makan, di situ ada Rasulullah, nggak ada sahabat yang berani mengambil makanan sebelum Kanjeng Nabi itu makan atau Kanjeng Nabi mempersilahkan makan. Ini namanya la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Tetapi bagi kita yang dimaksud jangan kalian mendahului Allah dan jangan mendahului Rasulullah, itu maknanya di dalam tafsir disebutkan la tahkum bi hukmillah. Jangan kalian berhukum kecuali menggunakan hukum-hukum
menganggapnya bahwasanya Kanjeng Nabi Allah itu masa lalu, itu sudah sejarah. Nabi itu sudah lewat masanya. Nah, kalau yang model semacam ini berarti kita termasuk yang tuqaddimu baina yadayillah, mendahului Allah, mendahului Rasulullah. Seolah-olah kita ini bisa membuat peraturan sendiri, undang-undang sendiri, syariat sendiri. Padahal logika ini logika yang sangat pendek. Logika ini logika yang sangat dangkal, tidak akan bisa menjangkau logika ilahiyah kecuali dipandu oleh Al-Quran dan juga contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi menjadi penting mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas diri kita sendiri. Apa dalilnya? Al-Imam Izzuddin mengambil dalil di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, An-Nabiyyu, Nabi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu aula, lebih utama, lebih harus kita dahulukan bil mukminina dibandingkan dengan orang mukmin yang lain, min anfusihim, termasuk dibandingkan dengan diri kita sendiri. Nah, contoh yang paling sempurna di dalam mendahulukan Rasulullah itu seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika membersamai Rasulullah SAW dalam pengejaran oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu kan beliau ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Karena dikejar oleh orang kafir, kemudian beliau bersembunyi di satu tempat namanya Gua Sur. Gua Sur itu arahnya tenggara kota Mekah. Jadi Kanjeng Nabi ketika mau hijrah ke Madinah itu rutenya muter dulu karena supaya menghindari pengejaran orang-orang kafir. Masuk ke sebuah gua. Jadi guanya itu hanya selempitan batu besar. Jadi antara batu besar yang saling menempel itu orang-orang Arab menamai gua. Kalau gua di kita ini kan rongga di perut bumi. Kalau itu bukan rongga di perut bumi, tapi batu besar yang saling berhimpitan, yang tengahnya itu ada rongga. Nah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu masuk. Namanya gua yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Ya di situ banyak ular-ular yang berbisa, banyak kalajengking, ular dan lain sebagainya. Ketika Kanjeng Nabi itu masuk, itu betul Abu Bakar As-Siddiq itu melihat ada kalajengking yang mulai keluar dari lubang sela-sela yang ada di batu, yang ingin mengenai Rasulullah SAW. Maka dengan kakinya ini akhirnya dihambat kalajengking tadi yang sampai menyengat kaki beliau. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi istirahat di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar yang gak ingin kekasihnya, yang gak ingin Rasulullah SAW yang tersengat, maka beliau kemudian dengan kakinya membiarkan tersengat oleh kalajengking. Saking gak kuatnya menahan sakitnya disengat kalajengking sampai beliau itu menangis. Karena menangis keluar air mata sampai air mata itu jatuh di pipinya Rasulullah SAW, yang akhirnya Kanjeng Nabi sampai terbangun sadar bahwa ada sahabatnya beliau yang menjaga Rasulullah itu dengan sebegitu luar biasa. Artinya kan Abu Bakar itu memberikan contoh fi izari Rasulullah, mendahulukan Rasulullah SAW meskipun beliaunya sendiri itu yang tersengat, meskipun beliaunya sendiri itu yang kesakitan, tapi karena tidak ingin kekasihnya, tidak ingin Rasulullah SAW yang sakit, maka
maka beliau kemudian menjadi bemper untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali kita ini tentu harus punya dan belajar banyak bagaimana menumbuhkan rasa isar, menomorsatukan Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada kepentingan-kepentingan apa yang kita inginkan, sementara ada syariat, ada contoh dari Kanjeng Nabi yang kita ini untuk menjauhi, ya kita sekuat tenaga untuk cinta Rasulullah, menomorsatukan Kanjeng Nabi dan menomorduakan diri kita. Kita ikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka li ahli Madinah wa man haulahum minal a'rab ayyatakallahu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Dalam surat At-Taubah ini juga Allah sampaikan untuk mendidik kita. Kata Allah, maka li ahlil Madinah, tidak patut bagi penduduk Madinah, wa man haulahum, dan juga sekitarnya, minal a'rabi, yaitu termasuk orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyatakhallafu, tidak patut untuk menyelisihi, berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak patut untuk meninggalkan Rasulullah. Tidak patut untuk tidak turut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Jadi tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kita ini disuruh untuk menomorsatukan Kanjeng Nabi. Contoh lagi misalnya di dalam perang Uhud, yang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir terkena anak panah. Tapi apa? Ada sahabat yang kemudian rela menjadi tameng, rela untuk menjadikan sasaran tembak dalam rangka menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun akhirnya tubuh mereka sendiri yang terkena panah, terkena tombak, tapi karena saking cintanya kepada Rasulullah, menomorduakan dirinya sendiri, menomorsatukan, mendahulukan Rasulullah, menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah tidak sezaman dengan Kanjeng Nabi, sudah tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, ya tadi cara menomorsatukan Kanjeng Nabi. Kalau Allah sudah memanggil kita, hayya 'alas shalah, dahulukan di atas kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini namanya fi isari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekali lagi kita nggak akan bisa kecuali kita ini latihan terus, punya kesadaran diri, latihan, dan kita nggak akan bisa latihan juga tanpa kita punya ilmu, punya basic keilmuan, dan juga contoh-contoh teladan dari orang-orang yang terdahulu yang telah membuktikan diri bahwasanya mereka lebih mementingkan Kanjeng Nabi di atas kepentingannya diri sendiri. Nah, ini pelajaran yang penting di dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang selalu mahabbah, cinta kepada beliau, dan selalu ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali sebagai penyempurna majelis kita, ada yang mau ditambahkan atau ditanya?